Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jafir Khairi, bisa dipanggil Jafir. Saya sini sebagai siswa kelas 11 yang tepatnya sekolah di Sekolah Indonesia Singapura. Oke, sebelum video ini lanjut ya, video ini saya buat, saya rekayasa, saya editing itu melalui sebuah proses yang nantinya akan dibuat sebuah produk yang nantinya akan dipublish ke halayak atau orang-orang masyarakat lainnya. Nah, produk itu yang dinamakan adalah sebuah konten berbasis digital. Oke, jadi konten digital itu adalah sebuah informasi yang bisa kamu lihat, kamu baca, kamu dengar dalam basis digital. Seperti contohnya misalkan di handphone atau ponsel, komputer, kayak laptop. Seperti kamu kayak, kalau misalkan di ponsel kamu bermain game itu bisa termasuk konten digital juga. Bedanya itu berbasis bermain. Kalau misalkan nonton Netflix misalkan, itu juga bisa. Misalkan di TV itu juga bisa kayak gitu. Intinya adalah konten digital itu seperti video yang dibuat itu adalah produksinya adalah konten yang nantinya akan ditonton atau dikonsumsi oleh konsumen. Ini bisa diibaratkan seperti marketing juga, karena emang ada kemiripan prinsip dari kedua hal itu. Nah, tentu itu adalah suatu perubahan yang besar, yang kalau secara dari sejarah manusia ya, kehidupan manusia dulu, manusia purba itu carinya bukan mencari konten digital, tapi mencari berburu makanan, berburu tempat tinggal agar bisa bertahan hidup dan yang lain-lainnya. Namun bertambahnya waktu, mulai ada development atau sebuah invention yang mulai berkembang, adanya munculnya lampu, listrik, dan lain-lain. And then mulai masuknya lagi adanya elektronik, udah dibuat adanya handphone, tapi waktu itu masih besar, laptop juga masih CPU-nya masih besar banget. Dan sekarang udah benar-benar berbeda banget semuanya, udah tanpa kasat mata, udah harus udah benar-benar canggih banget 2024 sekarang. Yang sekarang kalian lagi nonton video ini 2024, apalagi sekarang platform-platform dari sebuah aplikasi atau website itu udah menggunakan sebuah teknologi, yaitu tentunya adalah artificial intelligence atau AI. Ya, tentu membantu kita dalam sebuah banyak aspek kehidupan tentunya. Sebenarnya bukan dalam artificial intelligence juga, namun dari digitalnya itu tentu. Itu membantu manusia dalam melakukan sebuah kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dibilang tuh dilakukan secara manual. Misalkan dulu manusia dulu misalkan kita kalau misalkan belajar tuh nulis pelajaran dari guru, mesti nulis lah manual, ngapus susah kan, lama juga kan prosesnya. Sekarang dengan adanya digital itu udah bisa ngetik, dan itu nggak perlu ada kalau ada kesalahan tinggal udah tinggal pencet backspace tuh langsung bisa kehapus dengan cara cepatnya, nggak perlu ngapus pakai penghapus kayak dulu. Dan sekarang tuh udah gampang banget, udah nggak yang kita harusnya melakukan dengan secara effort yang lebih, tapi dengan adanya digital ini membantu kita dalam beberapa aspek, apalagi dalam pendidikan. Ditambah adanya munculnya artificial intelligence itu membantu kita dalam mendapatkan informasi. Jadi kita nggak perlu nyari informasi secara dalam, belajar nyari kesimpulan sendiri atau apa. Kita udah bisa mencari kesimpulan dengan nanyain ke AI-nya langsung sekarang. Nah, itu menjadi salah satu poin dalam video ini, bahwa kita itu bisa memanfaatkan environment di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita, tentang digital atau apa yang kita punya di sekitar kita. Udah pasti sih ada beberapa barang yang mungkin bakal useful buat kita, tapi kita memang belum bisa memanfaatkannya. Konten digital itu membutuhkan skill dalam memproduksi video
dan pasti membutuhkan sebuah proses, yaitu dengan cara take video and then editing, lalu dibuat menjadi perfect hingga akhirnya jadilah sebuah produknya, itu adalah konten berbasis digital. Gak ada yang pernah expect dari zaman dulu manusia purba sampai sekarang, gak ada yang expect ada yang digital. Nah, itu bisa dibilang ada conclusionnya tuh. Kita mungkin sekarang bisa mengetahui bahwa adanya artificial intelligence itu udah satu hal yang sangat wow banget lah, perkembangannya sangat bagus bagi kehidupan manusia. Tapi kita nggak tahu nanti ke depannya lagi, berarti jangka panjang dari manusia purba ke sekarang dan sekarang ke depannya lagi, kita nggak tahu akan jadinya apa. Mungkin bakal lebih gila lagi. Mungkin kita bisa ngebayangin bahwa adanya hal-hal aneh yang mungkin kita belum pernah lihat, dan itu udah jadi takdir sebuah kehidupan manusia sepertinya. Perlu kita ketahui adalah digital itu adalah suatu objek yang kita harus pelajari, dan ini sangat penting banget buat sekarang. Tentu dengan hal ini akan menjadi alasan mengapa saya mengikuti ekstrakurikuler konten digital di Sekolah Indonesia Singapura. Dengan hal ini saya belajar bersama Farofi dan juga teman-teman saya di sana. Ya, mungkin itu saja video dari saya. Mungkin kita akan ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih semuanya.